Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Kiting Cakrawala. Kali ini gue ditemani dan jadi cantik dengan Vera Ute. Ngomong-ngomong teh, kita dalam rangka apa sih teh di sini teh? Memperingati Hari Puisi Nasional, Bang. Pasti kan banyak yang mestor-mestor. Banget, Bang. Keren-keren banget, Bang. Pokoknya. Cabut, buat takut ketinggalan. Oke. Jumat, tanggal 28 April tahun 2023. Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki adakan Hari Puisi Nasional. Mengundang para seniman se-Jabodetabek. Hari istimewa ini tidak terlepas dari sosok penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Hari Puisi Nasional merujuk pada peringatan hari wafatnya Chairil Anwar. Ia merupakan seorang penyair yang telah melahirkan 96 karya, termasuk 70 puisi. Berkat dedikasinya di bidang sastra, Chairil Anwar dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45. Kiprah Chairil Anwar memang telah mewarnai dunia sastra di Indonesia. Semoga dengan diadakannya Hari Puisi Nasional ini bisa melahirkan generasi muda yang kreatif dan inovatif. Kepedulian para seniman, khususnya di bidang sastra, tentang Hari Puisi yang ada dijalankan oleh masyarakat Taman Ismail Marzuki. Harus ada sebuah aspirasi yang baik dari kegiatan ini. Aspirasi adalah buah-buah pikiran, ide, kreasi yang dikeluarkan oleh kawan-kawan yang melakukan. Jadikan sebuah catatan buat kita semua untuk kesempurnaan ke depan. Terutama bagaimana membangun sebuah ekosistem berkesenian yang baik di Taman Ismail Marzuki. Saya berharap banyak kehadiran kami di Dinas Kebudayaan bisa diterima dengan baik dan kawan-kawan saling berkomunikasi langkahnya ke depan seperti apa. Jangan pernah meninggalkan kegiatan yang sifatnya seni dan budaya, karena itu bagian dari kehidupan orang. Ya, Hari Puisi Nasional ini dikaitkan dengan hari wafatnya penyair Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair yang mempunyai reputasi tidak hanya nasional tapi internasional. Karyanya mendobrak karya-karya puisi-puisi lama. Dia pembaharu puisi Indonesia, Chairil Anwar. Dan sampai sekarang kita melihat Chairil tetap mempunyai tempat tersendiri di dalam perpuisian Indonesia. Chairil mengajarkan kepada kita bagaimana proses kreatif itu harus dibangun dari tradisi, dari masyarakat, kemudian juga ilmu-ilmu dari luar kita bisa serap, kemudian mengkombinasikan antara ilmu barat dengan ilmu timur, kemudian dipresentasikan dalam bentuk puisi-puisi. Nah, ini sebetulnya langkah yang luar biasa dari Chairil Anwar. Oke, Abangku, harapannya buat kawan-kawan sesama seniman apa nih kira-kira, Bang? Ya, harapan saya seniman hendaknya mempresentasikan, merefleksikan, mengapresiasi budaya yang ada di tanah airnya, budaya di mana dia dilahirkan. Nah, budaya di mana dia dilahirkan itu budaya di mana dia hidup, itu dipresentasikan, diekspresikan melalui karya apapun, karya seni apapun, apakah itu puisi, musik, tari, film, seni rupa, ya, teater, bisa macam-macam. Tetapi jangan lupakan akar budaya kita. Kita boleh menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari barat, tetapi ketika kita berkarya, karya-karya ilmu-ilmu dari barat itu berkelindan dengan keberadaan kita, berkelindan dengan tanah kelahiran kita, berkelindan dengan budaya yang kita pahami, yang kita hayati sepanjang hidup. Oke, terima kasih Abangku. Ini sebetulnya kan di Hari Puisi Nasional ini 28 April 2023 ini momentum itu ada kesadaran dari komunitas-komunitas sastra itu untuk berkumpul. Ternyata mereka punya perasaan dan semangat juang yang sama dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan Septim. Kegelisahan mereka dengan kurangnya tempat berekspresi,
kurangnya waktu kebudayaan, terutama waktu dan tempat untuk membaca karya-karyanya mereka gitu loh. Dan saya juga terharu juga dan agak kaget juga, ternyata ini dipersiapkan hitungannya itu 1 hari, tapi sambutan dari teman-teman komunitas itu banyak sekali gitu loh. Ini sengaja dibatasin sama panitia ya, sama Nuyang, kebetulan dia sebagai koordinatornya. Kalau enggak, katanya itu bisa puluhan komunitas dan bisa jadi 100 penyair itu akan ikut serta se-Jabodetabek. Cuma karena dia ngebatasin, karena dia mendadakan, makanya ada nanti rencana ke depan. Jadi ada pertemuan dengan beberapa komunitas tadi, pentolan-pentolannya, ketua-ketuanya. Kemungkinan kita akan membuat kelanjutan yang lebih besar untuk membuat temu penyair Jabodetabek. Diberhentikan semena-mena, menurut Brother kan dari Septim, apa yang akan Anda lakukan terhadap Joel Tahir ini? Ya sebetulnya pertama, kebetulan Joel ini dia bagian dari kawan perjuangan Septim. Dan dia juga pengurus dan anggota dari Federasi Pekerja Seni Indonesia. Saya berapa kali ngomong, saya sebagai ketua Federasi Pekerja Seni Indonesia otomatis akan mengadvokasi anggota saya, pengurus saya yang dirampas hak-haknya. Itu pun bertentangan sebetulnya dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Misalnya, Joel ini udah bekerja selama 20 tahun, dia diangkat tahun 2005, tapi diberhentikan oleh DKJ dengan cara sepihak dengan alasan tidak punya ijazah S1 misalnya, seperti itu. Dan ini nggak masuk akal menurutku. Yang ditetapin syarat-syarat oleh DKJ, oknum DKJ lah saya ngomong gitu. Oknum DKJ lah yang menetapkan itu. Jadi kedepannya saya meminta gitu loh. Ya udah. Makanya Joel memberi kuasa hukum. Kita punya kuasa hukum Bung Emredi Saman yang selama ini ikut membantu secara hukum perjuangan-perjuangan dari Septim. Nah, terus diserailah suara kuasa hukumnya itu kepada Saman untuk melakukan gugatan class action terhadap keputusan yang tidak berpihak itu terhadap Joel Tahir ya anggota Septim celah kerja. Undang-undang tenaga kerja itu kan jelas. Kalau orang udah bekerja 20 tahun lebih, itu jelas dia ada pesangon, ada nanti ganti rupa kerohiman apa segala macam lah, itu ada 3 jenis itu. Dan dia dipecat itu tanpa melalui itu pengadilan hubungan industrial, dan itu harus melalui pengadilan hubungan industrial, dan dia dipecat secara sepihak. Demi hukum, keputusan dilakukan oleh DKJ saat itu berarti batal demi hukum, dan Joel berhak harus mendapatkan gajinya. Nah ini yang diperjuangkan. Akhirnya dengan perjuangan dengan kawan-kawan Septim, Joel sementara diterima oleh karyawan dari Dinas Kebudayaan dan ini entah nanti kedepannya seperti apa. Tentang gugatan kita tetap akan berlanjut. Kita akan menggugat DKJ dengan pemberhentian Joel secara sepihak, dan kita tetap meminta menjalankan peraturan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Joel harus mendapat haknya. Oke, Brother, dengan diajarkan Hari Puisi ini, apa kira-kira pesan-pesan untuk kawan-kawan seniman? Tepatnya sih bukan pesan sebenarnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab yang kita harus ambil sebagai seniman. Apalagi kita ada dalam sebuah yang namanya ekosistem di pusat kesenian Jakarta. Artinya, wadah yang tersedia itu harus diperbuat. Perbuat itu apa? Dalam lewat karya cipta. Jangan diam, jangan terus bicara dan berteriak, tapi harus berbuat dan berkarya. Dan tepat pada tanggal 28 April inilah kami terdiri dari Forum Seniman Peduli Tim membuat atau merasa empati dengan tidak adanya sebuah kegiatan lagi. Terlebih baru saja beberapa lama Dewan Kesenian Jakarta mengumumkan bahwa mereka tidak mengkurasi. Artinya Dewan yang sebagai pekerjaan sesungguhnya adalah bagaimana mengakomodir apa yang menjadi keinginan para seniman itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selama 3 tahun ini kami melihat Dewan Kesenian Jakarta itu tidak berfungsi dan berjalan sebagaimana tupoksi mereka.
Maka kami dari Forum Seniman Peduli Tim berbuat dan menyelenggarakan seluruh acara-acara yang bertemakan, baik itu hari puisi, baik itu hari musik, baik itu hari film. Artinya apa? Marilah kita isi ruang yang bersifat kesenian ini lewat karya cipta. Tidak hanya diam, tidak hanya melewati hari-hari besar itu, tapi berbuat bagian dari tanggung jawab dan rasa tanggung jawab empati kita terhadap kesenian yang semakin lama semakin tidak muncul lagi yang ada di Jakarta, khususnya di Taman Ismail Marzuki ini. Begitu. Oke, berarti satu lagi terkait dengan kasusnya Joe Tahir, kedepannya seperti apa sih dari kawan-kawan Septim ini? Kami dari Forum Seniman Peduli Tim tetap menyuarakan apa yang menjadi hak kawan kami atau saudara kami, tepatnya Joel Tahir, yang kebetulan beliau juga ada dalam Forum Seniman Peduli Tim. Ini harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Artinya apa? Bahwa kesenian itu tidak boleh tertindas. Apa yang dilakukan Joel Tahir adalah bagaimana dia mencapai ruang kerjanya, bekerja dalam ruang dan kesenian yang itu tidak dihargai Dewan Kesenian sendiri. Yang ini yang menurut kami selama ini, bahwa perayaan Hari Puisi memang harus panjang umur, tapi di tim kita susah, umur nggak ada ruang untuk bisa mengekspresikan pembacaan puisi segala macam di Geraha Bakti Budaya. Kalau dulu masih bisa kita bayar 5 juta tampil baca puisi, sekarang kita harus bayar 200 juta satu hari. Nah itu memerlukan panjang umur perjuangan memang puisi Indonesia, kalau enggak sekarat. Jadi memang salah satu maksud perayaan Hari Puisi ini adalah untuk mengingat bahwa puisi itu penting dalam peradaban kita. Itu sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, dan itu menjadi catatan kemajuan bangsa. Ketika hari ini puisi terpuruk, membuat buku puisi saja pun susah, yang beli langka. Biasa cetak buku sendiri lalu bagi-bagikan ke kawan. Artinya sebagai penyair itu semakin hari semakin rumit hidupnya. Sementara pemerintah dalam hal ini yang punya ruang-ruang pertunjukan seperti Taman Ismail Marzuki ini juga dengan adanya PT Jakarta Propertindo yang mengelola ruang-ruang di sini, ya menjadi rumit, menjadi susah, tidak punya tempat. Teater arena nggak bisa kita pakai misalnya, atau teater terbuka di belakang nggak bisa dipakai, padahal itu ruang-ruang pembacaan puisi. Nah ini persoalan-persoalan begini harus tetap dihidupkan, disuarakan, disampaikan, baik kepada Dewan Kesenian Jakarta, kepada Akademi Jakarta, kepada Dinas Kebudayaan, dan kepada semua pemangku kesenian dan kebudayaan. Nah, nggak bisa tidak. Ini persoalan kita bersama. Hari ini persoalannya sastra. Persoalan musik ada lagi, tari seperti apa, teater lebih parah lagi. Saya kira seperti itulah. Oke, terima kasih. Abang. Jangan bisa ke bawah berlari hingga hilang perih. Aku akan hidup 1000-1000 tahun lagi. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Lu kadang bisa ke bawah berlari hingga hilang perih dan ku akan hidup 1000-1000 tahun lagi. Kiting Cakrawala melaporkan dari Jakarta.